seperti pepatah mengatakan jauh di genre dekat di hati ya. Enggak ada ya jauh di genre jauh di mata. Love, your love, I'm alive, 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 alive. Hello everyone, welcome back again to our channel Mag TV, Magnificently Inspiring. Nah kali ini bareng saya Miko lagi kembali di Garasi, gara-gara musik. Nah di episode ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Dan tentunya kalian sudah pada tahu dan mereka itu sudah terkenal dan sudah dapat perasaan dia udah pernah dapat penghargaan di nasional deh kayaknya. Dan juga beberapa awarding dari di Bali tentunya. Dan mereka masih belia, gadis-gadis cantik asli Bali. Itulah dia, Alien Child. Yeay. Nah kita kenalin dulu Alien Child itu siapa-siapa aja. Yang pertama ada kakak Aya. Hai. Hi everyone, nama saya Aya. Dan adiknya yang sebelah saya, Lala. Halo, nama saya Lala dari Alien Child. Ya, mereka adalah saudara kandung. Nah, mereka saudara kandung tapi tetap akur ya. Biasanya kalau saudara kandung itu, musiknya gak suka gini. Tapi mereka tetap akur dan akhirnya membuahkan hasil karya yang benar-benar mendapatkan award, mendapatkan prestasi yang bagus banget ya di dunia musik. Terutama, ini bentar lagi, kalau aku sih aku udah pernah ngomong sama maminya, ini anakmu ini bakal bisa sampai internasional loh. Karena gimana ya, genrenya tuh udah bukan genre, udah bisa udah bisa disetarakan dengan yang ada di US tentunya. Oke, terima kasih Aya dan Lala udah mampir ke studio Mag TV. Terima kasih banyak. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Mereka itu adalah asli Bali tapi sudah pernah menetap di Kanada kurang lebih 11 tahun ya. Iya, Nah, waktu itu balik lagi ke Bali gimana tuh ceritanya? Iya, jadi waktu saya belum setahun umurnya, Kak Aya 1,5 tahun pindah ke Kanada, tinggal di sana 11 tahun. Selama di Kanada sih kita udah mulai bermusik. Jadi ada ikut lomba, menang juara 1 di competition provincial. Iya. Oke. Jadi umur berapa itu kalian udah bisa menang juara itu umur? Jangan ngalah-ngalahin saya, please. Dari umur berapa tuh yang waktu juara? Kak Aya umur 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya, saya 5 tahun, dia 3 tahun. Hebat banget, boleh dong tepuk tangan untuk Alien Child. Oh, keren banget. Nah udah gitu, Alien Child itu dibentuknya katanya dari ide culture shock ya. Itu artinya apa sih? Boleh dong? Nah itu setelah cerita di Kanada 11 tahun, kayak dari umur 3 tahun, saya dari 6 tahun. Nah waktu 2013, karena sesuatu dan lain hal, kami pindah ke Bali. Pindah ke Bali? Pindah ke Bali lagi, ya. Tapi walaupun orang Bali, selama di Kanada itu nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Bali nggak bisa. Tapi sama ibu bapak nggak bahasa Indonesia? Mereka berusaha. Selalu mencoba, selalu berusaha. Tapi you don't understand. I don't understand. Masuk telinga satu, keluar telinga satu gitu. Jadi ya cukup ke culture shock waktu pindah Bali ke Bali. Mau itu karena tradition, karena education atau dari bahasa pun kan kaget lah, culture shock. Tapi karena kegalauan itu, karena merasa ngapain ya biar nggak galau terus gitu. Kita mikir gimana kalau udah punya dasar musik, kita jadiin musik sebagai kayak jurnalnya kita, tempat curhat gitu. Jadi mulailah kita berkarya. Berdua. Kalau curhat ke tetangga itu jangan ya, pemirsa jangan. Di sosmed jangan. Jangan juga. Oke, awal namanya adalah BTMDG yang tadi kita sempat diskusin, BTMDG. Yeah, baby. Dan itu artinya adalah, coba dijelaskan oleh boleh Ayah. Oke. Akronim dari. Jadi
BTMDG itu adalah akronim dari Batu Madeg dan itu kampung halaman kami di Nusa Penida. Jadi kita asalnya dari sana. Dari Nusa Penida. Ya, itu seperti saya bilang tadi, mereka itu adalah gadis Bali yang berasal dari Nusa Penida, pulau kecil tapi sangat indah tentunya. Kalau kalian belum pernah kesana, boleh telepon saya bareng sama saya. Ya, kenapa itu namanya bisa diganti dengan Alien Child, BTMDG ya, BTMDG. Kenapa jauh banget jadi Alien Child? Alien Child itu maksudnya anaknya alien ya? Bukan kan? Sekarang kita jelaskan. Oke. Jadi dari waktu BTMDG, kita pakai nama BTMDG karena saking bangganya asal dari Nusa Penida, mau membawa, iya gitu. Tapi 2017 ya, 2017 kami mengalami perubahan. Jadi benar-benar dari dulu kan memang menciptakan lagu, tapi mulai 2017 kami dari aransemen pun, dari producing pun, dari semua elemen kita iya sendiri. Jadi genre dan warna musik pun berubah. Jadi kita mikir kayaknya harus ada sebuah rebranding gitu. Iya, benar-benar. Jadi dari nama pun kita change. Dan gitu. Nama Alien Child itu ya benar, orang-orang sekarang sudah familiar banget Alien Child, dua anak kecil dulu ya. Di pikiran saya dua anak kecil yang jago nyanyi. Jadi akhirnya lama-lama dan akhirnya mereka launching di album pertama dan saya seorang Bikul datang, aku harus nonton. Dan itu saya sempat sebelumnya ada manggung di mana saya nggak bisa datang, saya minta maaf sama Ibu Heni, maaf banget. Akhirnya pas di Bumiku diadain acaranya itu dan benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar yang sinkron banget, mereka ganti baju bisa dengan main biola, nyanyi, benar-benar kayak show ya. Dan supaya itu kalau dibilangin itu sudah kayak show-shownya artis ibu kota ya gitu loh. Jadi sudah itu. Jadi kalau artis-artis Bali boleh dicontoh cara show mereka seperti apa, rapi, keren pokoknya, keren banget. Terima kasih, masih belajar. Oke, dan akhirnya darah seni itu mereka dapat dari orang tua mereka dan tentunya orang tua dari mereka berdua, ibunya adalah seorang penyanyi opera singer di Kanada ya. Ya, dan juga di Bali sekarang ada vocal instructor. Yeah. Nah, ibu dari Alien Child itu adalah kan penyanyi opera singer. Kenapa kalian kok jauh banget genrenya ke electropop? Iya, sebenarnya jauh banget ya, karena dari kakek kami almarhum pun itu pencipta lagu Bali. Iya. Kakek itu Ngurah Arjana. Namanya Bapak Gusti Ngurah Arjana itu dan guru saya. Itu saya dari belum sekolah, dialah guru saya. Itu udah lagu Bali hebat. Terus dari ibu seorang penyanyi opera. Jadi kita jauh banget elektropop tiba-tiba gitu. Istilahnya kayak seperti apa? Seperti pepatah mengatakan jauh di genre dekat di hati ya. Enggak ada ya jauh di genre, jauh di mata. Jadi kenapa kita bisa jauh genre? Karena ibu kami seorang Heni Janawati tidak pernah memaksa anaknya untuk harus ikutin ininya ibu. Untuk bermusik pun dari kedua orang tua kami tidak ada paksaan. Iya benar. Emang itu dari hati kalian. Memang passion hak dan gitu. Hati Anda sendiri sebagai baru lahir pun punya hak. Saya mau nyanyi lagu ini nggak boleh dipaksa karena hati ya. Jadi makanya mereka semua karya-karya mereka keren-keren banget. Memang semua dari hati dibuatin ya. Kasih banyak. Keren banget. Oh iya dan kakeknya kembali ke kakeknya seorang guru saya itu adalah pencipta lagu. Kalau kalian pernah dengar lagu Wenten, nyanyi dikit ya. Wenten sekar warnani pun gadang diwayane mesawang gading rupanya ne lintang becik sakewanten niat mengalok ya diasun ipun sampun layu unik kesekar standar wastane jati boleh
Elin Chalmi ternyata masih ada apa namanya dynasty dari seorang maestro musisi Bali ya dan pencipta lagu Bali tentunya. Keren banget. Kasih. Oke, boleh saya tanyain sekarang untuk Ayah ya. Nah, Magdisen sebelumnya nih Ayah nih udah pernah belajar musik sejak usia 4 tahun loh. Jadi waktu itu belajar violinnya sampai berapa kali juara dalam ajang kompetisi dan alat musik lainnya. Nah, saya mau tanya nih. Dia pernah menjuarai lomba kompetisi alat musik string di British Columbia, Kanada ya. Itu juara berapa ya? Juara 1. Wow, juara 1 ya guys. Oke, dan itu alat musik itu kursus atau otodidak atau gimana ceritanya? Jadi waktu saya umur 3 tahun, saya nonton ada violinist namanya Itzhak Perlman dan saya langsung wow, I have to learn this instrument. Terus saya ke Bapak, Dad, can I please play the violin? Terus Bapak kayak okay, Mom's kayak okay. Terus mereka kirim saya ke kursus dan langsung jatuh cinta sama violin dan seterusnya. Selamanya. Saya gini ya, beberapa tahun yang lalu di itu acara apa gitu untuk mengenang kakek tercinta ya. Dia waktu itu usianya umur 4 tahun. 4 tahun ya? Waktu di Art Center ya? 6 tahun? 10 atau 6? No, masih kecil banget. 6 tahun kayak? 6 tahun ya. Dia main biola itu. Keren banget. So, anak kecil ya. Ini kalau kita bilang vibra ya. Vibranya violin. Saya main biola tapi nggak bisa sampai sekarang. Itu. Jadi dia umur 6 tahun udah bisa. Dan itu memang bener ya kalau kalian dengerin itu bener-bener dari hati. Ya Idris Sardi 11-12 deh sama ya. Beneran itu masih kecil ya. Belum sekarang. Coba kalian tahu kalau andaikan dia bawa biolanya sekarang. Abis kalian mewek. Nangis masih. Oke, dan kita kembali lagi waktu itu akhirnya belajar alat musik apa lagi selain biola? Waktu SD saya sempat kursus piano tapi itu... Emang di Amerika, di Kanada ada SD? Iya. Ada ya? Tapi namanya beda. Namanya beda ya? Elementary school. Tapi itu beberapa bulan, habis itu saya belajar sendiri sama gitar itu kelas 7 SD saya belajar sendiri dan lagu pertama saya belajar itu oleh Taylor Swift yang Begin Again. Taylor Swift? Yes, yang da-da-da-da-da-da. Terus belajar sendiri. Dan duluan keyboard atau gitar yang dipelajarin? Keyboard. Yep. Dia keyboard juga jago, main apa lagi? Main sequencer. Pokoknya kalau saya disuruh bongkar kepalanya dia, otaknya tuh isinya kayak gimana, rumit banget. Ya, sama ya kan. Kita pada tanya nih, otaknya isinya apa aja ya? MIDI bisa, terus gitar bisa, keyboard biasa. Main di panggung itu yang apa namanya, yang ngoperasiin apa, sequencer segala macam. Iya pasti pusing. Masih belajar banyak. Tapi keren kok, saya udah pernah ngeliat, jadi saya orangnya tidak pernah berbohong. Ya. Oke, baik. Buat Magdisen, Lala ini sudah sering juara juga dan sering ikut kompetisi bernyanyi. Terus belajar vokal dari usia 6 tahun. Nah, Lala ini gak kalah juga sama Ayah. Lala juga pernah juara 1 di kompetisi bernyanyi British Columbia, Kanada. Gila ya, di dunia ya juara 1, tapi asli Bali. Ntar di-expose lagi. Dan juga Lala pernah jadi peran utama sebagai Peter Pan di pentas musikal teater. Terus tolong di-share dong gimana tuh ceritanya bisa sambil nyanyi, sambil gerak, sambil kayang, sambil salto gitu di panggung. Gimana caranya? Oh enggak, yang ada ke salto ya? Jadi dari umur 6 tahun memang diajarin nyanyi langsung dari ibu Henny Janawati. Dan itu sekalian sama musical theater diajarin jadi acting sama gimana acting dari ibu juga? Iya. Jadi ibunya pinter acting. Nyanyi sambil gerak gitu. Belajar dari waktu kecil. Jadi tahun berapa Peter Pan-nya? 2016 kayaknya. Ya sekitar sana. Sekitar 2016. Oh bukannya itu udah di Bali ya? Udah di Bali, udah yang di Bali. Yang waktu Peter di Bumiku Pan itu ya? Di Bumiku. Jadi itu ada Peter Pan dan
yang bikin itu Staccato Bali. Jadi guru vokal di sana Henny Janawati. Dia mikir sekolahnya ibu ya. Siapa sih yang bisa suara seperti cewek, anak kecil. Ceritanya kan Peter Pan itu anak kecil cowok. Jadi suaranya masih cempreng. Tapi ada siapa sih yang bisa jadi kayak sikap cowok tapi suaranya cewek, itu anaknya sendiri gitu. Pakai cowok dong waktu itu? Iya, saya pakai wig. Itu sampai setelah saya sudah perform, saya backstage, ada anak kecil datang penonton. Saya lepas wig, dia tuh kaget langsung, cewek gitu dia. Berarti itu saya rusakin tuh childhood-nya. Berarti itu Lala artinya sudah menguasai perannya. Jadi memang dikira cowok ya. Untungnya pas keluar parkiran juga nggak disangka cowok ya kan ya? Iya kan? Keren. Makasih. Oke, dan buat Ayah lagi, Ayah udah memproduserin banyak karya ya. Oke, dan Ayah juga dikenal sebagai first female award winning music producer in Bali. Di mana itu? Di mana itu? Yang baru ini ya? Baru-baru ini ya? Itu yang baru ini baru kemarin, baru berapa bulan ya? 2019 ya, 2019. Terus yang kemarin itu apaan? Itu yang AMD itu dapat kan? Jadi 2019 kami dapat 6 nominasi. 6 nominasi guys. Dan menang 2 dari itu ya. Menang 2? 2 yang produser, pencipta, ada penata musik, dan pendatang baru kalau nggak salah. Itu yang kemarin? Yang 2019. Yang kemarin dapat 4 nominasi dan menang 1 dari 4 nominasi. Dari tahun 2021. Yang menangnya itu yang mana? Yang pencipta lagu anak-anak. Oh, pencipta lagu anak-anak. Oh iya, aku tahu yang anak kecil itu ya. Iya. Mereka dapat 6 nominasi, dapat yang juara 2 ya. Kalau saya 2 nominasi, 7 juaranya. Ya, oke. Nanti masih mimpi. Oke, dan itu udah banyak juga garapan Lala nih. Gimana proses belajarnya Lala kalau sekaligus kayak gitu udah nyanyi sendiri, produserin sendiri, terus klipnya pun katanya ide Lala sendiri ya, dan juga menulis, kadang-kadang dia menulis puisi juga. Jadi saya emang dasarnya orangnya rada-rada lebay gitu. Jadi itu nggak ketularan ya? itu nggak ada belajarnya sih. Jadi emang puisi, bikin storyboard sama jadi director itu emang passion sendiri sih. Jadi untuk Alien Child sendiri, untuk semua video klip saya sendiri langsung jadi keren banget, sutradaranya. Itu ya? Iya. Oh ternyata pembuatan klip Alien Child itu buatan dari Lala. Ini gadis belia loh. Ini belum kehitung berapa tahun lagi kalau udah dewasa habis semua ya. Sutradara habis semua beneran. Masih muda udah bisa sutradarain, bisa produserin sendiri, terus nyanyi sendiri. Itu udah keren banget menurut saya ya. Terus udah gitu nyanyi sendiri, terus musiknya bikin sendiri juga ya. Gila. Kalau saya juga nanti saya bakalan buat klip sendiri, produserin sendiri, yang nonton saya sendiri juga nanti kalau saya. Tapi kalau dia enggak, kalau dia banyak kok yang nonton, termasuk saya. Saya tuh salah satu fans dari Alien Child, dari Bumiko. Saya keren banget. Coba dong, Your Love. Coba dong. Ayo dong, lagunya yang terkenal. Oh, okay. 1, 2, 3. With your love, Your love, your love, your love, your love, your love. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. Asik! Itu lagunya paling terkenal dan aku suka banget. Jadi pas aku denger, pas aku nonton show-nya dia, sekalian launching album itu ya, bukan ya? Sekalian launching album itu ya? Launching album pertama. Nah, udah gitu, terus aku dapat CD-nya dan aku bingung komputer di mana ya. Masuk komputer, taruh di handphone. Gitu caranya, jadi kita bisa dengerin tiap hari. Dan jangan lupa dia juga punya YouTube channel. Sebentar bakal kita expose, bakal informasikan ke kalian semua. Nanti silakan di like, di subscribe juga, dan ada di bawah ini. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya, kalau Mike Tyson nih kayaknya semua skill di dunia musik mereka punya nih semua ya. Terus lebih wow lagi, umur mereka ini masih muda banget. Boleh tahu umurnya berapa? 60 berapa?
64 enggak. 64, nambah lagi. Umur saya 21. 21, dan Lala? 91. 91, bener aja. Dibalik 19. Oh, 19, Iya. 19. Itu berarti mereka muda belia banget, dan itu mereka menekuni. Saya pertama kali melihat Ayah waktu itu main biola itu umur 6 tahun dan udah bagus banget ya. Terus udah gitu ngelihat dia, kamu juara nyanyi itu umur berapa? 6 tahun juga. 6 tahun. Iya. Ayah waktu violin juara di British Columbia Kanada itu 3 tahun. Kayak pertama kali ikut lomba itu udah langsung juara 1. Umur 3 tahun. Kebayang nggak gue kalau 3 tahunnya masih netek ya? Iya. Nah terus udah gitu, ada nggak sih hal yang kalian nggak bisa atau kalian pengen banget berbuat itu tapi susah? Belum sempat kecapai lah. Apa? Terus Ipa? Jangan bilang pacaran ya. Aku balik badan dulu. Saya pacaran sama karir saya aja. Karir. Dia bagus, dia independen, mandiri. Ya. Terus kalau Ayah pacaran siapa? Aku nanya pacar sih. Enggak ya. Mendingan nggak punya. Yang belum Nanti di tercapai WA apa? namanya. Oke. Ya. Nanti abis nih. Di WA terus aku screenshot langsung Iya. masukin Facebook Iya, ya. sini. Facebook, oke. Siap. Big deal. Apa yang belum dicapai? Yang pengen banget akhirnya dicapai. Banyak banget sih sebenarnya. Kalau saya personally, sebenarnya saya passionnya juga di perfilman. Jadi pengennya bikin film. Tapi ada sih, kami kan ada memproduseri beberapa anak cilik dari memproduseri untuk mereka. Sekarang ada yang terbaru. Nah, ini lagu yang terbaru yang kita produseri untuk bagi satu adik. Adik beneran? Enggak punya adik beneran. Adik-adikan. Adik-adikan ya. Iya, itu kayak agak genre kayak musical theater gitu, agak kayak Disney gitu. Jadi maunya itu kita Alien Child masukin ke film nanti dengan beberapa lagu lain, film musical. Tapi filmnya udah sempat kepikiran ya, ke planning itu filmnya bakal kayak gimana. Nanti saya titip jadi pemeran pembantu ya. Jangan. Iya bener. Ngapain? Tugasnya cuci Pangeran piring, dong. kayak gitu kan pembantu. Enggak, pangeran. Oh pangeran. Ya. Kodok. No. Iya, jadi semoga itu bisa Iya benar, harus tercapai. Bikin film. Karena di video klip aja seorang muda belia begini sudah bisa membuat screenwriter yang untuk di situ ya. Iya udah bisa, keren banget. Ayah apa yang belum kecapai? Apa ya? Karena kalau produser musik itu lebih ke pop sekarang kan. Tapi saya pengen biar kayak Hans Zimmer, dia kayak bikin soundtrack gitu. Jadi saya pengen bisa kayak bikin orkestrasi biar bisa bikin musik untuk Ya film. yang seperti yang musik yang kolosal jadinya ya. Kolosal banget. Cita-cita semoga tercapai dan akhirnya aku beneran jadi pemeran pembantu nanti. Lu ikut ya jadi pembantunya ya. Ntar gue gaji. Oke, harapan kedepannya untuk di dunia musik di Bali untuk Alien Child sendiri, adakah goal yang pengen kalian capai ke depannya nanti? Goal. You dulu deh, kakak dulu deh. I dulu, oke. I dulu kata. I dulu. Goal apa ya? Untuk Alien Child saya berharap kita terus Go internasional. Yes, Go, semoga go internasional. Ya itu harapan saya juga, benar. Dan selain itu semoga karya kita bisa terus Berkembang dan keep getting diterima. better gitu. Dan berkembang dan tetap diterima oleh masyarakat luas. Semoga. Bukan di Bali, bukan di Indonesia, bahkan di luar negeri pun, bahkan maaf saya ngelihat di YouTube itu udah banyak banget orang bule-bule pada komen ya. Iya bener, itu sudah sampai bukannya di Indonesia lagi. Jadi mereka komennya dari luar negeri juga. Bener, keren banget. Jadi itu adalah awal mula dari seorang Alien Child yang putra-putri Bali yang berprofesi akhirnya hingga mudah-mudahan menjadi ke internasional. Siapa tahu nanti, hi, I'm Beyonce, I would like to invite you to perform together and gig on stage with me. Semoga. Ya, nanti saya nyamar jadi Beyonce. Bener, aku pengen banget ngeliat mereka tuh yang namanya nyanyi, nggak usah jauh-jauh deh, minimal di Hong Kong dulu.
ya bikin diundang sama artis Hongkong Chess. Udah gitu kayak Agnes tuh kan juga kayak gitu ya awalnya. Akhirnya lari ke Amerika, sudah dari Amerika orang pada tahu gitu loh. Jadi walaupun mereka hanya yang nonton 100 orang, tapi dari 100 orang tuh pasti ada aja fansnya dia. Nah sama seperti kalian, kalau kalian manggung di sana, dari 100 orang yang nonton misalnya 20% lah pasti salah satu fans kalian. Dan kalian bakal saya gini, aku pengen ngundang Ellen Child di pernikahan anak saya. Nah seperti itu. Lucu Canada again. Keren. Oke, kalau kalian gak jadi musisi atau orang yang berkecimpung di dunia seni atau peran, kira-kira kalian mau jadi apa sih? Jadi nggak boleh ada seninya nggak? Nggak boleh. Jadi nggak boleh di Jadi seni. pelaut. jadi psychologist aja. Apa itu? Psikolog. Oh, psikolog. Iya. Tapi sekarang udah ada ini nggak? Udah ada apa namanya? Udah ada bakat nggak ke sana? Untuk sementara cuman sekedar jadi teman curhat orang sih ya. Iya. Akhirnya teman curhat, akhirnya dia memberikan solusi. Akhirnya oh gini ya, oh gini. Jadi kita ada sedikit ini ya, apa namanya, pembelajaran dari curhat orang. Oh akhirnya orang misalnya curhat, aku gak suka main ini, kenapa gak suka kayak gitu. Akhirnya ada pembelajaran. Ada juga salah satu passion saya, businesswoman juga. Businesswoman, I'm agree if you as the businesswoman beneran. Karena kalau bisnis pasti nanti lama-lama kamu misalnya saya punya agensi musik, akhirnya kembali lagi ke seni kan akhirnya. Akhirnya balik lagi, jadi akhirnya berkecimpung di seni. Oke, untuk Lala itu apaan? Kayak mau jadi apa? Untuk Ayah, Ayah tuh kayaknya kalau aku lihat notok musik dia. Kalau musik itu hidup banget loh beneran. Tapi mungkin aktivis atau antropolog. Antropolog, aktivis apa dulu? Jangan bilang aktivis yang suka demo ya, jangan. Enggak, aktivis untuk kayak mungkin children's education atau untuk feminisme, siapa tahu. And always do charity kayak gitu ya. Keren banget, aduh. Oke, pemirsa bentar lagi saya mau mempersilakan mereka berdua untuk menyanyikan album baru. Oh ya, saya kasih tahu dulu. Mereka udah punya album pertama, album kedua, dan ini sekarang lagi proses album ketiga mereka. Keren banget ya, dan juga selain itu Lala juga punya single. Nah singlenya tuh sempat booming dan saya juga ngeliat, oh my god berani banget, menurut saya itu benar-benar fenomena ya. Jadi video itu yang pertama kali orang Bali bikin yang berani seperti itu, dan itu it's fine, manusiawi ya, jadi itu bagus banget. Jadi kalau maksudnya berani gitu loh, berani tapi bagus. Pokoknya lihat apa tuh judul klipnya? Oh, Lonely Holiday. Oh. Yang berdua. Ya. Oh iya. Emang itu tuh. Lagu Alien Child yang Child? namanya Lonely Holiday. Lonely Holiday. Kalian boleh cek deh di YouTube, dan juga mereka punya YouTube, boleh disampaikan ke pemirsa YouTube. Kalian bisa cari kami di Alien Child, atau kalau mau cari social media Instagram @alienchildofficial. Oke, nanti ada ya di sini YouTube mereka dan juga Instagram mereka. Oke. Nah, sekarang aku mau dengerin kalian nyanyi di album ketiga, tapi jangan banyak-banyak. Ntar mereka nggak bakal dengerin lagi, biar penasaran. Dengerin dikit aja ya untuk album ketiga mereka. Sebenarnya album ketiga kita masih mau single-single dulu gitu. Single iya. Tapi ada nih lagu terbaru yang video klip akan soon keluar, namanya Bom Bom. Bom Di Bom. digital platform seperti Spotify dan iTunes sudah ada. Jadi coba kita. Tapi YouTube-nya udah ada belum? Belum. Oke, hanya di Spotify In dulu process. ya. Oh Keluar ya, soon. oke. Why don't you just sing the chorus? We do Bom Bom together. Okay. No, that's your I'll part. do the. Sekarang mereka ngomongnya apa, gue nggak ngerti. 1, 2, 3. When the beat goes bum, 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 bum. When the beat goes bum, 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 bum. When the beat goes on and on and on. When the beat goes. Itu. Udah, lah aku nunggu Ayah juga nyanyi. Ayah nggak nyanyi. Di album ini nggak nyanyi. Yeah, neat. Mama told me never let your passion die. Papa never misses any wins of mine. Never let a problem let you lose a fight. Right. Keren banget. Dan satu hal lagi pemirsa, kalau harus saya kasih info dulu sedikit. Ayah ini selain
main musik, main biola, keyboard, gitar, nyanyi. Kalian mau denger gak kalau ayah nge-rap? Oh my gosh. Very Dari Ayah, album pertama. I saw you Lagu Taksi. di Bumiku itu, dia nge-rap loh. Tuh, I gila forgot. ini I just gua do masa Taksu. muda gua nih. Itulah. Oke, dari Taksu mungkin aku. Oh, album kedua. Iya. Oke. Oh iya, dia ada single apa album itu Taksu Single ya? Taksu. Single Taksu. Oke, bisa juga dicek di YouTube ya. Yes. Yes, Bisa. semua di YouTube. Do I langsung nih? Heard it, Ya. satu. Am I allowed to swear? Boleh. Bilang kata kasar? Boleh kata-kata. Maybe not. Bali, bahasa Bali. Enggak, maksudnya boleh kata-kata. Oh nggak apa-apa, kita oke. bebas. Ada lagu, di lagu kan ya? Yes. Oh iya, ada di Silakan, lagu. silakan. Lagu sudah terbit, bisa. Ya, dengerin. Oke. 1, 2, 3, 4. Heard you talking shit, how you think it's a spell. You think all the people stopping cause they came from hell. Hey, look at yourself though, feeding off of friends. I be on a higher level cause they ain't pretend. I be grabbing the mirror, saying you came from zero. Saying you got a future, but girl, the haters be near. Just be careful if you're thirsty. I ball in your 50s. Run real fast where you're breathing cause they be quick when they steal it. Rap ya, cepet banget. Keren banget. Keren. Saya harus nge-rap ya. Saya bisa nge-rap sebenarnya. Ya, Ngerepotin. Bukan nge-rap bener, ngerepotin. Sama-sama. Jangan. Jangan deh. Oke, Magdison, tadi kita udah ngulik-ngulik semua tentang Ellen Child. Dan ternyata memang benar-benar keren banget ya. Jadi orang yang selama ini, apa sih Ellen Child? Nah, tonton di sini. Inilah Ellen Child. Ya, the true Ellen Child ya. Oke, dan juga musik itu buat mereka bukan cuma sekedar irama, tapi juga buat mereka benar-benar bekerja keras untuk passionnya di bidang ini, di bidang musik tentunya. Dan juga adalah bukti bahwa musik apapun itu bisa membentuk seseorang atau karakter seseorang. Inilah bentuk mereka. Ramah, humble, pintar bermusik, dan musik semua dimakan ya. Kalau saya makan nasi, kalau dia makan musik. Oke, baik. Dan juga Magdison, jangan lupa untuk saksikan terus Garasi dan program-program menarik lainnya dari Mag TV, Magnificently Inspiring. Dan juga subscribe, like, comment, dan share juga di Mag TV, Magnificently Inspiring. Oke, we would like to say good bye for everyone. Bye.